Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita The Worst of Evil part ketiganya guys. Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk. Di episode sebelumnya, Nonali mengajak Sungho bertemu dengan Kanemoto. Setelah Sungho menjelaskan rencananya, Kanemoto rupanya setuju jika Sungho menjadi putra angkatnya. Namun dengan syarat, Sungho harus memotong jari kelingkingnya sebagai bentuk ritual Yakuza untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh Jung Gi-chul. Tentu saja Sungho sangat panik sehingga Kanemoto menyuruh anak buahnya untuk menyelesaikan ritual tersebut. Tanpa diduga ia malah membunuh Kanemoto karena sebelumnya Oyama mengajaknya kerjasama untuk melenyapkan satu-satunya penghalang bagi mereka. Saat itu, Gi-chul tiba-tiba muncul dari belakang. Ia mengatakan kalau mereka akan kembali melanjutkan perdagangan. Malam harinya, Gi-chul mengajak Sungho untuk minum. Gi-chul berniat akan berhenti dari bisnis ini karena dia ingin hidup normal. Alasan utamanya, ia juga ingin menikah dengan Yoo-jung. Mendengar itu, Sungho jelas marah, namun ia tidak bisa melakukan apapun. Jika Gi-chul benar-benar berhenti, ia meminta Sungho untuk menggantikan posisinya memimpin Serikat Gangnam, karena dia hanya percaya kepada Sungho. Keesokan harinya, Sungho dan Gi-chul pergi ke sebuah perusahaan untuk membahas pembangunan hotel yang akan dilakukan oleh Jung Gi-chul. Namun sesampainya di sana, Sungho dibuat kaget karena Yoo-jung turut hadir dalam acara tersebut. Tak lama acara dimulai, Detektif Jung tiba-tiba datang menemui Jung Gi-chul. Ia masih saja kekeh bertanya soal Sian Kiss. Bahkan ia juga mencurigai Sungho sebagai pembunuh Detektif Chun. Beruntung Gi-chul diminta naik ke panggung untuk menyapa para tamu, sehingga ia tidak mendapatkan informasi apapun. Setelah itu, Sungho segera menghubungi rekannya dan meminta untuk menyingkirkan Detektif Jung. Terlebih lagi, dia sudah melihat wajah Yoo-jung. Jika Detektif Jung lebih dulu menangkap Jung Gi-chul, maka semua pekerjaan mereka akan sia-sia. Saat itu juga, Kapten Cho menyuruh anak buahnya untuk memantau pergerakan Detektif Jung dan selalu mengabarinya jika dia mulai bertindak. Malam harinya, Gi-chul mengenalkan Yoo-jung kepada Nonali. Bahkan ia juga mengenalkan Sungho sebagai pacarnya Nonali. Gi-chul mengatakan bahwa Nonali adalah investor di perusahaan miliknya dan dia merupakan orang Tiongkok. Nonali yang tidak menyukai Yoo-jung, ia pun terus menyinggung soal polisi. Karena menurutnya kebanyakan polisi di negeri Konoha gampang disuap. Tidak betah ada di sana, Nonali lalu mengajak Sungho pergi ke tempat lain. Di tengah perjalanan, mereka sempat membeli apel. Di Tiongkok, orang-orang sering memberikan apel sebagai hadiah karena apel adalah simbol perdamaian. Di sisi lain, Detektif Jung meminta kedua anak buah manajer Cho untuk menuliskan daftar nama yang terlibat dalam bisnis narkoba. Mulai dari yang membuat, menjual, dan membeli. Setelah menuliskan semuanya, mereka baru ingat kalau ada satu nama yang belum ditulis, yaitu Park Sabu. Ia pernah mendengar bahwa semua narkoba di Gangnam akan dikirim ke Park Sabu sebelum dijual ke pelanggan. Namun yang jadi masalah, mereka tidak tahu sosok orang tersebut. Meski begitu, si Pirang mempunyai nomor ponselnya. Mendengar itu, Detektif Jung sangat yakin kalau dia pasti pernah bertemu dengan Sian Kiss. Saat itu juga si Pirang disuruh menghubungi orang tersebut dan mengajaknya bertemu di suatu tempat. Setelah menunggu di tempat pertemuan, ternyata pria tersebut ayahnya Sungho.
Selain seorang ayah yang menjadi pecandu, ia juga pernah mengacaukan pernikahan anaknya karena tidak diberikan uang untuk membeli narkoba. Saat aki-aki ini menanyakan barangnya, ia pun langsung ditangkap oleh Detektif Jung. Detektif Jung kemudian menanyakan soal Sian Kis dan orang yang sudah membuat Gangnam Crystal. Namun dia sama sekali tidak tahu sehingga Detektif Jung menawarinya untuk bekerja sama. Jika tawaran itu diterima, Detektif Jung akan membebaskan si tua bangka dan membiarkannya untuk terus mengonsumsi narkoba tanpa ditangkap. Di waktu yang sama, Kapten Cho mendapat kabar bahwa Detektif Jung berhasil menangkap seorang pecandu bernama Park Jae-man. Mendengar nama itu, Do Hung menyadari kalau dia adalah ayahnya Sung Ho. Namun, Kapten Cho meminta untuk tidak memberitahu Sung Ho karena itu hanya akan menambah masalah. Keesokan harinya, Do Hyung menemui Park Jae-man dan bertanya bagaimana ia bisa bebas. Si tua bangka mengatakan kalau polisi hanya ingin tahu tentang orang lain sehingga ia pun dibebaskan begitu saja. Kemudian, Do Hyung meminta untuk jangan menemui Detektif Jung. Meskipun dipaksa, ia berharap agar aki-aki ini tidak mengatakan apapun, terutama soal Park Junmo dan istrinya. Meskipun tidak peduli dengan anak dan menantunya, tapi ia pun setuju setelah Do Hyung memberikan uang. Malamnya, Do Hyung mendatangi salah satu mantan pecandu yang adalah seorang wanita. Ia lalu bertanya mengenai pengedar bernama Yan Kis. Ada yang bilang kalau dia pergi ke Tiongkok dan ada juga yang bilang kalau dia tewas ditikam. Namun wanita itu mengetahui kalau Yan Kis mempunyai pacar bernama Wendy. Dengan adanya informasi tersebut, Do Hyung lalu pergi menemui si Wendy. Sesampainya di sana, Do Hyung berhasil melumpuhkannya saat dia mencoba menyerang. Saat ditanya, Wendy mengaku kalau dia tidak tahu keberadaan pacarnya karena dia sudah kabur dengan membawa uang yang sudah mereka hasilkan dari manajer Cho. Do Hyung meminta agar Wendy memberikan semua informasi yang ia tahu. Mendengar itu, ia pun setuju, namun dengan syarat Do Hyung harus menjamin keselamatan bayi yang saat ini di kandungan. Jika rencana ini berjalan dengan lancar, Do Hyung berjanji akan mengirimnya ke Wisma Wanita. Karena di sana akan lebih mudah untuk membuat awal yang baru. Jika semua ini sesuai rencana, maka dia akan dijebloskan ke penjara. Dan saat dia dikirim ke kejaksaan, maka Do Hyung bisa mengeluarkannya. Setelah percaya dengan perkataan tersebut, ia langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Wendy mengaku kalau dia mengetahui tentang pelaku yang sudah membunuh manajer Cho. Mendengar itu, Detektif Jung merasa curiga karena dia tiba-tiba muncul dan menyerahkan diri. Namun setelah Wendy berkata bahwa Tuan Lee pelakunya, ia pun langsung percaya. Terlebih lagi, Wendy mengetahui itu dari Yan Kis. Kemudian ia meminta Detektif Jung untuk memasukkannya ke dalam penjara sampai kasus ini selesai. Mengingat saat ini dia sedang mengandung dan tak ingin terlibat dalam kasus tersebut. Hari itu juga Detektif Jung mendatangi markas Serikat Gangnam. Di sana ia langsung menangkap Tuan Lee karena sudah melakukan pembunuhan terhadap manajer Cho. Hisung mendapat informasi kalau Wendy adalah seorang pembuat narkoba dan dia memberitahu polisi semua yang dia dengar dari Sian Kis. Namun entah kenapa Wendy hanya mengadu soal Tuan Lee. Lebih anehnya lagi, kenapa Yan Kis bisa tahu kalau Tuan Lee yang sudah membunuh manajer Cho, padahal dia tidak ada di TKP. Gichul rupanya mencurigai Myun Jin karena dia ada di tempat kejadian. Mungkin dialah yang sudah memberitahu Wendy tentang pembunuhan tersebut. Kemudian Hisung meminta Sung Ho agar membujuk Nona Lee untuk menambah barangnya menjadi 30 kilo. Karena saat ini mereka harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Di sisi lain, Detektif Jung bertanya soal Tuan Lee yang sudah membunuh manajer Cho.
Namun Tuan Lee memilih bungkam karena dia mempunyai hak untuk tidak bicara. Hal itu jelas membuatnya marah sehingga ditenangkan oleh bawahannya. Kemudian detektif Jung menyuruh untuk membawa saksi, yaitu si Wendy. Namun bawahannya memberitahu bahwa dia sudah dibawa oleh pihak kejaksaan. Di sisi lain, Sung Ho mencoba merayu Nona Lee agar dia meningkatkan impor dari 16 kilo menjadi 30 kilo. Meskipun butuh waktu sepekan untuk membuatnya, namun Nona Lee berjanji akan memenuhi keinginan Sung Ho. Karena permintaan barang yang semakin banyak, beberapa dari geng Tiongkok harus meregang nyawa akibat kelelahan. Namun wanita ini tidak peduli dan menyuruh mereka untuk terus bekerja. Singkat cerita, pihak polisi mulai menyusun rencana untuk menangkap gembong narkoba saat mereka melakukan transaksi. Malamnya, mereka bertiga pergi ke dermaga untuk mengambil barang dari geng Tiongkok. Setelah tiba di sana, Gichul dan Sung Ho bergegas menaiki kapal, sementara Hisung menunggu di mobil. Di waktu yang sama, Myung Jin ternyata kembali ke markas Serikat Gangnam. Ia lalu memasuki ruangan Jung Gichul dan mengambil semua uang yang ada di berangkas. 2 hari yang lalu, detektif Jung bertanya kepada anak buahnya Jaegon tentang seorang wanita yang ditemuinya saat bersama Jung Gichul. Rupanya ia mengetahui jika wanita itu adalah seorang polisi. Kemudian detektif Jung menemui rekannya dan bertanya soal Yu Jung. Ia mengetahui kalau Yu Jung adalah putri dari mantan komisaris. Mereka keluarga polisi terkenal, ditambah lagi menantunya juga seorang polisi. Mendengar itu, detektif Jung cukup kaget karena Yu Jung mau mengencani seorang preman. Gichul dan Sung Ho akhirnya tiba di titik pertemuan. Dengan cepat, mereka langsung memindahkan barang dari geng Tiongkok. Sebelum pergi, Sung Ho sempat melihat bahwa kapal itu bernama Chingsan. Kemudian mereka memasukkan barang tersebut ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Setibanya di dermaga, Sung Ho meminta izin pergi ke toilet. Rupanya ia menuliskan nama kapal tadi dan langsung disembunyikan di dalam toilet. Tak lama setelah mereka pergi, salah satu polisi kemudian mengambil pesan tersebut. Di sisi lain, Do Hyung mendapat kabar kalau ada sebuah mobil yang mencurigakan. Mendengar itu, ia pun meminta anggotanya untuk bersiap menangkap tersangka begitu mereka memuat kapal. Di tengah perjalanan, Sung Ho bertanya mengapa Gichul sampai rela melakukan transaksi berbahaya. Meskipun anak buahnya tidak tahu pekerjaan ini, Gichul memberikan sebagian keuntungannya untuk mereka agar bisa membeli toko. Terlebih lagi, ia hanya bisa melakukan cara ini agar dapat merubah kehidupannya. Namun, tiba-tiba ternyata orang yang menabrak mereka adalah si Pirang. Melihat mereka tak sadarkan diri, si Pirang kemudian mengambil barang tersebut. Do Hyung yang dari tadi menunggu di tempat transaksi, ia pun mendapat kabar bahwa ada mobil yang terbakar. Beruntung Gichul sempat menyelamatkan Sung Ho sebelum akhirnya Hisung datang membawa mereka. Dari kejadian itu, Jung Gichul sangat marah. Ia pun akan mencari Myung Jin karena selain mereka hanya dia yang tahu jalur tersebut. Setibanya di markas, Sung Ho langsung mengerahkan anggotanya untuk segera mencari Myung Jin. Sementara itu, Gichul dibuat kaget karena semua uangnya diambil oleh Myung Jin. Tak lama kemudian, ia pun dihubungi oleh Oyama. Rupanya Oyama masih memberikan waktu selama 3 minggu, namun jika Gichul tidak bisa menemukan barangnya, maka dia akan menghancurkan Serikat Gangnam.
Di sisi lain, detektif Jung ternyata mendatangi kantor Park Junmo. Namun dia tidak bisa menemukan keberadaannya karena Junmo tengah cuti sakit. Di waktu yang sama, Sung Ho meminta maaf karena dia sudah mengecewakan Nona Lee. Tentu Nona Lee menerima permintaan itu karena dia menyukai Sung Ho. Kemudian Nona Lee bercerita kalau dia menyukai Sung Ho, mengingat pemandangan di sini sangat mirip dengan kampungnya yang ada di wilayah Changchun. Di waktu yang sama, Oh Son dibuat murka karena dia mengalami kerugian besar akibat transaksinya gagal. Ia bahkan meminta Nona Lee untuk bertanggung jawab meskipun dia putrinya. Sebelum pergi, Sung Ho memintanya pulang ke Tiongkok karena situasi di sini sedang tidak aman. Namun, Nona Lee menolak karena dia akan mengejak Sung Ho bersamanya setelah semua masalah selesai. Tak lama setelah itu, Sung Ho segera memberitahu lokasi wilayah Changchun, tempat di mana geng Tiongkok membuat narkoba. Alhasil, polisi Tiongkok berhasil melacak tempat tersebut dan bersiap untuk menangkap mereka setelah mendapat isyarat dari Korea dan Jepang. Di sisi lain, Yongdae terlihat menjemput Tuan Lee di penjara. Di tengah perjalanan, Yongdae menunjukkan sebuah berkas yang diberikan oleh Jung Gi-chul. Rupanya berkas itu milik Yu Jung dan Junmo, namun memakai fotonya Do Hyung. Merasa ada yang aneh, ia pun meminta untuk kembali ke kantor polisi. Sesampainya di sana, mereka melihat Do Hyung yang datang menemui detektif Jung. Do Hyung mengaku sebagai suaminya Yu Jung, sehingga ia pun dibawa masuk oleh detektif Jung. Kemudian ia pun melaporkan tentang perselingkuhan Yu Jung dengan Jung Gi-chul. Mendengar itu, Do Hyung meminta untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Saat keluar, Yongdae akhirnya ingat kalau dia pernah bertemu dengan Do Hyung saat di kantor pensiunan polisi. Saat itu juga mereka pergi ke sana dan menyandra seorang pegawai. Setelah diancam akan dibunuh, ia pun mengaku kalau dia disuruh untuk mengganti berkas milik Park Junmo. Di sisi lain, Yu Jung mengajak Sung Ho untuk bertemu. Do Hyung lalu memberikan semua informasi tentang Min Young Jin. Namun Sung Ho dibuat marah karena informasi itu seharusnya bisa disampaikan lewat telepon. Yu Jung kemudian menahannya dan membujuk Sung Ho untuk tidak melanjutkan misi. Namun Sung Ho kembali marah serta menyalahkan istrinya yang terus muncul mengganggu misinya. Tak lama setelah itu, wanita ini memberitahu Do Hyung kalau tadi ada orang yang datang untuk meminta berkas milik Park Junmo. Mengetahui itu, Do Hyung bergegas pergi ke sana. Tuan Lee yang merasa curiga kemudian meminta Sung Ho untuk datang ke kantor pensiunan polisi. Di waktu yang sama, Jung Gi-chul mendapat kabar kalau Myung Jin sudah ditangkap. Sementara itu, Do Hyung dibuat heran karena di sana tidak ada siapapun. Meskipun menyadari kalau ini jebakan, namun dia terlambat karena Tuan Lee langsung menyerangnya. Sung Ho yang baru tiba di sana, ia pun meminta rekannya pergi. Setelah masuk ke dalam, Sung Ho dibuat terkejut melihat rekannya tidak berdaya. Tuan Lee kemudian muncul sambil menunjukkan KTP asli milik Do Hyung. Ia yakin kalau ada pengkhianat di geng mereka. Tuan Lee yang tidak ingin menaruh curiga kepada Sung Ho, ia pun menyuruh untuk membunuh pria tersebut. Namun karena Sung Ho menolak, Tuan Lee langsung menembaknya. Alhasil, Sung Ho tidak punya pilihan lain lagi selain menyerang Tuan Lee. Beruntung, pihak kepolisian akhirnya datang dan langsung mengamankan Tuan Lee. Do Hyung yang saat itu sekarat, ia pun berpesan agar Sung Ho selalu ingat kalau dia seorang polisi. Sementara itu, Gi-chul dibuat terkejut karena anak buahnya hanya diam saja melihat Myung Jin duduk santai. Gi-chul yang murka kemudian mengancamnya menggunakan pistol. Namun Myung Jin tidak peduli dan hanya fokus membaca proyek investasi milik Jung Gi-chul.
Gicul beralasan kalau dia tidak ingin selamanya bergelut di bisnis haram. Namun yang jadi masalah, Gicul hanya mementingkan diri sendiri. Itulah mengapa semua anak buahnya balik melawannya. Begitu juga dengan Hisung, ia pun dibuat kesal melihat perubahan Jung Gicul yang lebih mementingkan Sung Ho dan Yu Jung daripada mereka. Di tengah ketegangan itu, detektif Jung tiba-tiba datang untuk menangkap Jung Gicul. Sebelumnya, mereka bertiga sudah bekerja sama menyingkirkan Jung Gicul. Si Pirang lalu memberikan barang bukti dan berharap agar detektif Jung melindungi mereka. Tentu saja ia menerima tawaran tersebut karena pada dasarnya ia seorang polisi korup. Saat itu, Gicul merasa sedih melihat Yu Jung menyaksikan dirinya ditangkap, sama seperti beberapa tahun yang lalu. Kemudian, Yu Jung segera mengabari Kapten Cho, sehingga Kapten Cho langsung memberitahu Sung Ho. Jika Gicul sampai ditangkap, maka perjuangan mereka akan sia-sia. Sung Ho yang tidak ingin tahu hal itu terjadi, ia pun segera bertindak menolong Jung Gicul. Beruntung Gicul masih selamat, sehingga ia pun membawanya ke suatu tempat. Di waktu yang sama, Kapten Cho diberitahu oleh dokter bahwa Do Hyung tidak bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Sung Ho menanyakan kabar tentang rekannya kepada Kapten Cho. Namun, Kapten Cho berbohong kalau Do Hyung baik-baik saja. Hal itu ia lakukan agar Sung Ho bisa fokus dengan misinya. Kemudian, Gicul mengatakan kalau Myung Jin pasti akan menjual barangnya dengan eceran, karena dia tidak tahu lokasi transaksi dengan geng Jepang. Mendengar itu, Sung Ho meminta Kapten Cho untuk menangkap semua pengecer agar Myung Jin tidak punya pilihan selain menjualnya ke Jepang. 우주다 오랜만이야? 어? 자 이호강 씨 당신. Tertangkapnya mereka jelas membuat ketiga orang ini panik, sehingga mereka harus menemui Nonali agar bisa tahu lokasi transaksi dengan geng Jepang. Di sisi lain, detektif Jung menyuruh anak buahnya untuk menjadikan Sung Ho dan Gicul sebagai DPO. Namun anak buahnya bilang kalau Sung Ho tidak bisa menjadi DPO karena pihak polisi selalu menolak. Mendengar itu, ia pun sadar dengan kejanggalan tersebut. Sementara itu, Kang San mendatangi markas Serikat Gangnam seorang diri. Rupanya ia mengetahui bahwa mereka yang sudah mengambil barang dari Jung Gicul. Di sini mereka bersedia membayar asalkan mereka dipertemukan dengan Nonali agar bisa bertransaksi dengan geng Jepang. Tak lama kemudian mereka kembali menemui detektif Jung. Setelah memberikan uang yang cukup banyak, mereka meminta agar dia menangkap Sung Ho dan Gicul. Myung Jin menjelaskan kalau dia harus mencari Nonali dan Yu Jung. Kemungkinan besar Sung Ho dan Gicul pasti akan muncul. Singkatnya, mereka bertemu dengan Nonali. Meskipun dua orang ini terlihat amatir, namun Nonali memberikan alamat lokasi transaksi kepada mereka. Setelah itu, ia pun menghubungi Sung Ho. Nonali mengatakan kalau apa yang diminta oleh Sung Ho telah ia lakukan. Mendengar hal itu, mereka bersiap untuk menghabisi para pengkhianat saat transaksi nanti. Di sisi lain, anak buah detektif Jung ternyata datang ke pemakaman. Di sana, ia pun bertanya kepada istrinya Do Hyung siapa Junmo sebenarnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ia lalu memberitahu detektif Jung mengenai siapa Junmo sebenarnya. Malam itu juga, ia pun datang menemui Nonali. Kemudian detektif Jung menunjukkan fakta kalau Yu Jung adalah istri dari Park Junmo yang tak lain adalah Sung Ho. Mengetahui kebenaran itu, ia sangat terkejut karena selama ini Sung Ho sudah membohonginya. Kemudian Nonali menghubungi Sung Ho dan bertanya apakah kebaikan yang dilakukannya itu tulus atau tidak. Ia juga bertanya apakah ia harus pulang ke Tiongkok atau tetap di Korea. Sung Ho yang mengetahui penyamarannya sudah terbongkar, ia pun meminta untuk tidak pulang atau tetap di Korea, melainkan pergi ke Hong Kong sampai semuanya berakhir. Mendengar itu, Nonali menyadari jika Sung Ho adalah orang baik, dan Sung Ho sengaja mengarahkannya agar dia selamat.
Kemudian ia pun menghampiri detektif Jung dan langsung menghabisinya. Kang San yang melihat perbuatannya itu, ia pun dibuat panik dan langsung menyuruhnya kabur saat dia memancing polisi yang satunya. Singkatnya, mereka pun melakukan transaksi. Namun tanpa disadari, polisi rupanya sudah mengepung mereka. Kemudian polisi Korea mengabari polisi Jepang bahwa kurir yang mengantar barang tersebut siap berangkat. Tak jauh dari sana, Sung Ho menghentikan Jung Gi-chul yang ingin bertindak. Sung Ho akhirnya menunjukkan identitasnya kalau dia seorang polisi. Sung Ho berkata bahwa semua ini sudah berakhir. Lagi pula, Gi-chul ingin hidup normal. Setelah itu, Sung Ho muncul di hadapan mereka. Awalnya, si Pirang menyombongkan diri kalau dia mampu melawan Sung Ho. Namun tiba-tiba, mereka akhirnya menyadari kalau Sung Ho adalah polisi. Begitu juga dengan Jung Gi-chul. Rupanya Sung Ho sengaja tidak menangkap Jung Gi-chul karena dia pernah berjanji ingin berubah. Dan Sung Ho memberikan kesempatan itu dengan menaruh kunci borgol supaya dia bisa kabur. Meski begitu, ia sangat marah dan menyesal karena telah percaya kepada Sung Ho. Singkatnya, polisi Tiongkok berhasil menangkap mereka dengan barang bukti. Begitu juga dengan polisi Jepang yang berhasil menangkap geng Oyama. Setelah penangkapan tersebut, Kapten Cho mengumumkan kesuksesan besar mereka karena berhasil menangkap kartel narkoba di 3 negara. Di sisi lain, Nona Lee akhirnya sampai di Hong Kong sesuai arahan Sung Ho. Sementara itu, Junmo merasa sangat sedih atas kehilangan rekannya. Jika saja saat itu Junmo bisa melindunginya, mungkin Do Hyung tidak akan berakhir seperti ini. Setelah misi berakhir, Yoo Jung berharap agar rumah tangga mereka kembali harmonis. Namun Junmo hanya diam mendengar keinginan tersebut. Sesampainya di rumah, mereka pun terkejut karena Gi-chul ada di sana. Yoo Jung berusaha membujuk agar Gi-chul tidak melakukan kesalahan lagi. Namun Gi-chul tidak peduli karena dia sudah melakukan kesalahan dengan percaya kepada mereka sehingga dia harus kehilangan semua anak buahnya dan juga teman-temannya. Kemudian Gi-chul bertanya kepada Yoo Jung apakah perasaannya tulus atau hanya demi penyelidikan. Mendengar itu ia pun terdiam sejenak. Entah perasaan itu tulus atau tidak, tetap tak akan mengubah apapun. Tanpa diduga, Gi-chul berniat untuk mengakhiri hidupnya. Melihat hal itu, Junmo segera menembaknya. Kemudian, ia pun menghubungi pihak polisi kalau dia berhasil melumpuhkan Jung Gi-chul. Yoo Jung yang masih mencintai Jung Gi-chul, ia pun menangisi kematian preman itu di depan suaminya sendiri. Setelah apa yang terjadi, mereka pun menerima penghargaan dengan kenaikan pangkat. Namun sayang, hubungan mereka tak seperti dulu karena Junmo mengetahui bahwa istrinya masih mencintai Jung Gi-chul. Junmo menolak bersalaman dengan Kapten Cho dan lebih memilih memberikan penghormatan terakhir kepada rekannya. Kemudian Junmo datang ke makam Jung Gi-chul. Di sana ia pun melihat bunga dan juga kalung salib milik istrinya. Junmo lalu menaruh cincin pernikahannya, tanda kalau dia merelakan cinta istrinya untuk Jung Gi-chul.